Marilah kita memuji dan menyembah Tuhan, serta menerima kehadirat Tuhan dalam ibadah ini, hanya di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Hanya oleh darah Yesus, aku
Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena dalam situasi COVID-19, Corona, kami boleh diperkenankan untuk beribadah bersama, dan kami bersyukur untuk semua situasi yang terjadi saat ini. Kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, agar ketika sabda firman-Mu diberitakan, kami boleh memperoleh hati pikiran yang bijaksana dalam merenungkan, menghayati kebenaran sabda firman-Mu, dan mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari kami. Amin. Pada bulan Februari di awal tahun 2020 ini, saya berjumpa dengan pendeta GPB, seorang pendeta GPB di Aston Hotel, Bogor, dan pendeta ini mengatakan, Pak Yopi, terima kasih untuk mahasiswanya yang luar biasa. Mahasiswa PPL Bapak di jemaat saya sangat luar biasa. Performanya sangat bagus, sangat disukai oleh jemaat, pelayanannya luar biasa. Lalu saya mengatakan bahwa, wah, terima kasih Pak. Beliau menyebutkan nama anak mahasiswa tersebut, dan saya katakan, wah, padahal mahasiswa itu kalau di kelas, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya biasa-biasa saja tuh Pak. Tapi bersyukurlah kalau selama dia berpraktek, dia luar biasa dan dia sangat disenangi oleh jemaat. Dia berkualitas luar biasa. Dari percakapan itu, lalu saya mencoba untuk membaca beberapa hasil penelitian. Ternyata salah satu hasil penelitian, orang yang dengan kecerdasan emosionalnya rendah, itu pasti kecerdasan intelektualnya juga cukup rendah. Tetapi di sisi yang lain, orang dengan kecerdasan emosionalnya rendah, justru dia cenderung untuk kreatif. Kreatif dalam membangun interaksi dengan orang lain, dalam membangun relasi dengan orang lain. Itu salah satu hasil penelitian. Nah, saya berpikir bahwa kita kenal ada 3 kecerdasan. Jelas anak ini bisa berperilaku yang baik, membangun interaksi yang baik, sekalipun dia memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosionalnya pas-pasan. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional inilah yang membentuk bahkan mempengaruhi perilaku, tingkah laku anak ini. Kita mengenal ada 3 kecerdasan. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan ada kecerdasan spiritual. Jadi ternyata kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional inilah digerakkan bahkan dibentuk oleh kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual ini menjadi inti. Sebagai core, sebagai inti dalam pembentukan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Oleh karena itu, Krauss dan Ralph, ini pakar psikologi, mereka katakan bahwa spiritual adalah energi kehidupan yang membuat orang bisa berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Itu artinya bahwa spiritual sebagai energi kehidupan itulah yang membuat
kita bisa berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Sehingga ketika dalam membangun relasi interaksi dengan orang lain, kita bisa kreatif dalam membangun interaksi relasi dengan orang lain, itu menandakan bahwa kecerdasan spiritual kita baik. Tetapi ketika kita mempunyai masalah dalam hubungan dengan orang lain, itu berarti bahwa ada masalah dengan spiritual kita. Jadi spiritual itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan dia ada di dalam diri kita. Nah, saya mau melihat dari perspektif teologis pemikiran Krauss dan Ralph, bahwa spiritual itu adalah energi kehidupan yang membuat kita bisa berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Dari pertama Yohanes pasal 3 ayat 24c saya membacakannya. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 24c. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Jadi Yohanes katakan bahwa Allah itu ada di dalam kita, yaitu roh. Roh inilah yang oleh Krauss dan Ralph yang disebut dengan energi kehidupan. Jadi kalau Krauss mengatakan dan Ralph mengatakan bahwa spiritual adalah energi kehidupan yang membuat kita bisa berpikir, berperasaan, dan berperilaku, itu selaras dengan pemikiran Yohanes. Bahwa energi kehidupan itu adalah roh. Roh yang membuat kita bisa berpikir. Roh yang ada di dalam kita yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ini Yohanes yang katakan, bukan saya. Pertanyaan bagi kita sekarang, bagaimana kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita berperilaku terhadap situasi COVID-19, Corona saat ini. Saudara, dalam kehidupan bermasyarakat dengan fakta kenyataan yang terjadi, virus corona ini seolah-olah dilihat oleh sebagian masyarakat sebagai aib. Dan karena itu, ketika orang terinfeksi, virus corona ini, sebagian masyarakat memandangnya sebagai satu aib. Dan hal itu terbukti sampai pada ketika orang yang bersangkutan meninggal pun, masyarakat menolak untuk melakukan pemakaman di tempat pemakaman umum. Ketika mereka hidup, mereka diisolasi. Ketika mereka mati juga mereka ditolak oleh masyarakat. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan kita adalah bagaimana peran kita dalam menyikapi COVID-19 Corona ini. Bagaimana kita menyikapi dengan kemampuan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional kita menyikapi perilaku manusia, perilaku masyarakat yang menjauhkan mereka-mereka yang mengalami atau yang terinfeksi
COVID-19 Corona ini. Di awal tadi saya mengatakan bahwa kemampuan, kecerdasan intelektual dan emosional kita itu dibentuk oleh kecerdasan spiritual. Seperti yang diungkapkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 24c. Bagaimana kita menyikapi? Jadi secara emosional terkadang orang takut. Orang terlalu takut dengan virus ini. Apalagi kalau kita mendengarkan berita siaran setiap hari. Di Indonesia aja sudah 2.000 orang yang meninggal. Sudah 32.000 orang yang terinfeksi COVID-19 Corona. Secara emosional terkadang hal itu membuat kita takut. Kita stres, distres. Terkadang berjumpa dengan orang aja, mau ngomong aja, sudah sangat takut. Terkadang kita gemetar. Stres, distres itu yang membuat perilaku kita terhadap orang lain itu kita menjaga jarak dengan orang tersebut. Bahkan kita bisa saja menjauhkan diri dari orang-orang tersebut. Padahal dalam protokol kesehatan yang diterapkan oleh negara ini bahwa kita melakukan social distancing, kita melakukan physical distancing dalam pengertian kita menjaga jarak terhadap penyakit, terhadap virus. Artinya bahwa ketika kita memiliki spiritual sebagai fighting spirit dalam kehidupan kita, kita mesti menyadari memang benar secara realis kita harus sadar bahwa betul virus COVID-19 Corona ini sangat berbahaya. Untuk itu kita harus melakukan social distancing dan physical distancing. Tapi bukan berarti bahwa kita harus menjaga jarak dengan kemanusiaan kita terhadap orang lain. Jadi mau ditekankan bahwa kita menjaga jarak dengan penyakit, dengan virus. Tapi tidak menjaga jarak dengan kemanusiaan kita. Solidaritas kita harus tetap kita nyatakan kepada sesama kita. Oleh karena itu, secara emosional, kita harus sadar betul bahwa kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Terutama kepada mereka yang terinfeksi COVID-19 Corona. Kita terhadap menjaga jarak dengan mereka dalam pengertian menjaga jarak dengan penyakit, virus, dan bukan menjaga jarak dalam kemanusiaan dengan mereka. Mereka tetap harus dihargai, dihormati, kita harus doakan mereka. Di akhir khutbah ini, saya akan menunjukkan satu video. Saya akan kutip keterangan Kepala Departemen Kedokteran Forensik dan Medikolega Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Edi Suyanto. Secara ilmiah ilmu kedokteran, korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada, apalagi virus corona. Virus corona harus hidup pada inangnya. Inangnya sudah mati, virusnya juga ikut mati, sama dengan HIV/AIDS, sama dengan H5N1 atau flu burung. Jelas itu, jelas tidak akan menularkan. Pasien positif COVID-19 yang akhirnya meninggal saat mereka sakit tidak boleh dijenguk keluarganya. Proses pemakaman dilakukan dengan cara tertentu dan yang bisa menghadirinya pun terbatas. Masa tega saat keluarga hendak mendoakan di pemakaman diperlakukan seperti itu. Jadi kalau kita mengusir, kalau kita mengucilkan, kalau kita menghakimi dan menstigmatisasi korban corona itu jelas berbahaya. Karena membuat siapapun yang merasakan gejalanya jadi enggan melapor dan memeriksakan diri. Jika mereka enggan melapor karena takut diusir, dicemooh dan dihakimi, yang rugi kita semua.
Virus jadi tidak terdeteksi sehingga menyulitkan memutus rantai penyebarannya. Ingat jargon lama, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Seharusnya ini jadi pegangan kita. Cukup dengan jaga jarak, jangan diusir atau dikucilkan. Teman-teman, wabah ini diprediksi masih akan berlangsung panjang. Guncangan-guncangan sosial juga akan terjadi. Dan inilah saatnya memperkuat solidaritas. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita tidak bisa sendirian mengatasi wabah ini. Hari ini soliter seharusnya solider, jaga jarak dengan penyakit, bukan dengan kemanusiaan. Dari video tersebut jelas bahwa kita perlu menjaga jarak dengan penyakit, tetapi tidak perlu menjaga jarak dengan kemanusiaan kita. Dalam situasi COVID-19 Corona, kita tetap harus menyatakan solidaritas kita kepada sesama kita. Karena kita memiliki spiritual, fighting spirit, yang selalu menghargai orang lain, sama seperti kita menghargai diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran sabda firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Bahwa setiap kami, Tuhan anugerahkan kecerdasan spiritual, menjadi fighting spirit bagi kami dalam menyikapi segala sesuatu, termasuk COVID-19 Corona ini. Kami tetap harus menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, namun tetap kami menjaga bahwa solidaritas, kemanusiaan kami dengan orang lain tetap harus dihargai dan dihormati, sehingga silaturahmi kami, solidaritas kami, hubungan interaksi kemanusiaan kami tetap terjaga dan terpelihara untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Biarlah sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Satya Wacana, khususnya untuk kami sebagai mahasiswa, dosen, karyawan Fakultas Teologi UKSW, kami tetap membangun kehidupan bersama dengan semua orang yang membutuhkan pertolongan kami, dengan tetap menjaga solidaritas kami dalam hubungan dengan sesama maupun dengan Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.
mengakhiri ibadah ini, mari kita menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Halo guys dan teman-teman dan Bapak Ibu dosen serta karyawan, terima kasih sudah menonton dan beribadah bersama kami tim Ibadah Fakultas walaupun secara online. Tetap di rumah dan jaga kesehatanmu, karena kesehatanmu utama bagi kehidupanmu, dan teruslah berdoa serta berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami dari tim Ibadah Fakultas mengucapkan terima kasih banyak. Stay safe. Tuhan memberkati.